Seorang ibu merupakan sosok yang mengayomi anak-anaknya dan mengajari nilai-nilai cinta kasih, kelemah lembutan bagi anak-anaknya. Ibu saya juga menjadi ayah yang menjadi tulang punggung keluarga kami. Omelannya. Nah, tapi omelan yang dilakukan ibu tuh omelan yang mendidik. Sebuah tradisi kalau kita mau pergi sekolah tuh ibu selalu membuatkan segelas susu dan selalu ngingetin kita jangan lupa untuk minum susu. Hai Stella Family, perkenalkan saya Dr. Dewi Sari, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris, Medan. Hai Stella Family, nama saya Weni. Saya bertugas sebagai bidan di ruang bersalin atau delivery. Halo Stella Family, saya Dora Togatorok. Saya seorang perawat di ruang PICU ICU RSIA Stella Maris. Hai Stella Family, kenalkan nama saya Deborah Surya Boru Tampu Bolon. Saya seorang bidan dan saya sebagai konselor laktasi di RSIA Stella Maris. Sosok ibu bagi saya adalah sosok yang luar biasa karena ibu adalah peran yang luar biasa karena ibu saya juga menjadi ayah yang menjadi tulang punggung keluarga kami. Kami ada 5 orang, sudah dari kecil ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya yang berjuang untuk menyekolahkan kami hingga kami bisa sukses semuanya. Bagi saya, seseorang ibu adalah sebuah simbol dari wujud belas kasih dan kasih sayang. Karena seorang ibu merupakan sosok yang mengayomi anak-anaknya dan mengajari nilai-nilai cinta kasih, kelemah lembutan bagi anak-anaknya. Seorang ibu juga merupakan sosok simbol dari pengorbanan, karena seorang ibu rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Dan kerja ibu ini adalah kerja yang 24 jam. Kita tidak pernah mengatakan seorang ibu itu kerja part-time, karena seorang ibu meluangkan seluruh hidupnya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun untuk memberikan yang terbaik bagi si anaknya. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan, kesuksesan seorang anaknya. Sosok ibu bagi saya adalah seorang yang luar biasa. Ibu adalah rumah terbaik dan tempat terpulang yang terbaik untuk saya. Seorang ibu itu merupakan sosok yang sangat berharga dan istimewa dalam kehidupan, di mana seorang ibu itu memiliki penuh cinta, kasih, kesabaran, dan merupakan sosok dalam mendidik dan membentuk karakter anak, juga menjadi seseorang pendengar dan menjadi sahabat kepada anak-anak. Jadi, untuk setiap momen kebersamaan dengan ibu saya merasa itu adalah momen yang paling berbahagia. Karena ibu itu ada di dalam diri kita. Seorang ibu bukanlah seorang sosok yang terpisah di luar dari kita. Karena bila kita pikirkan, diri kita juga sebenarnya berasal dari ibu kita. Jadi setiap kali saya melihat ke dalam diri saya melihat ibu saya. Saya mengingat setiap detik momen kebahagiaan bersama ibu saya. Momen ketika kami harus berjuang bersama, melewati beratnya perjuangan hidup ini, melewati detik-detik kebahagiaan bersama, menikmati momen indahnya kehidupan ini. Saya ingat ibu saya itu memberikan semuanya yang terbaik untuk saya, demi supaya saya bisa seperti ini, saat ini bisa berbicara dengan Anda semua. Jadi, bagi saya, momen bersama ibu adalah sesuatu yang priceless, tidak tergantikan dengan apapun, dan saya juga tidak ingin menggantikannya dengan apapun di dunia ini. Yang paling saya rindukan dari sosok ibu saya adalah yang selalu sering bangunin saya setiap pagi kalau mau pergi sekolah, terus yang selalu bawelin, marahin saya untuk selalu mengingat bahwa barang-barang peralatan sekolah, sediain makanan saya, bontot saya, bekal untuk pergi sekolah, dan hal yang paling saya ingat dari dulu sampai sekarang dan belum ada sih yang bisa gantiin
sebuah tradisi kalau kita mau pergi sekolah tuh ibu selalu membuatkan segelas susu dan selalu ngingetin kita jangan lupa untuk minum susu. Kalau hal yang dirindukan, yang pertama itu masakannya. Nah, kalau masakan mama kita pasti ada masakan yang paling disenangi. Jadi mama kita tahu apa yang misalnya ikan teri sambal pakai daun ubi paling senang. Yang kedua itu omelannya. Nah, tapi omelan yang dilakukan ibu tuh omelan yang mendidik. Tanpa omelan itu mungkin sampai saat ini saya tidak bisa menjadi karakter yang berani dan tidak menjadi karakter yang mandiri. Jadi dengan segala sesuatu hal didikan yang diomelin mama saya tidak bisa menjadi seperti ini. Yang paling dirindukan bersama dengan ibu adalah momen ketika berkumpul saat tahun baru, karena pada saat tahun baru itu adalah hari ulang tahun ibu saya juga. Jadi momennya itu kami bisa sama-sama berkumpul, apalagi ibu saya sudah tua, jadi itulah momen yang kami rindukan karena kami semua anak-anaknya merantau. Menjadi seorang ibu itu adalah anugerah terindah. Capek, lelah, nggak disangka kalau saya sudah bisa sejauh ini. Dan saya setelah jadi seorang ibu baru mengerti, oh begini ya beratnya jadi seorang ibu. Pengen ngucapin kata lelah, tapi ketika kita lihat anak kita lagi, nggak bisa. Pengen nangis, ya sudah dilakukan juga, tapi tetap kalau diingat-ingat, menjadi seorang ibu dan dapat predikat seorang ibu bukan hal yang mudah. Karena tidak semua orang mampu untuk jadi seorang ibu. Perasaan saya ketika menjadi seorang ibu sangat terharu karena ketika saya melahirkan seorang anak, di situ saya bisa merasakan ternyata ada anak yang menggenggam tangan saya bisa merasakan kasih sayangnya. Dan saya juga bangga karena menjadi sosok seorang ibu itu tanggung jawabnya luar biasa, benar-benar berubah ketika masih gadis menjadi seorang ibu. Peran itu banyak yang berubah dan saya harus menjalaninya. Gitu. Perasaan saya sangat bahagia dan penuh dengan perjuangan, dimana mulai dari melahirkan, kemudian membesarkan anak, sampai saat ini juga membantu membentuk karakter anak dalam tahap pendidikan sekolah. Jadi sebagai seorang ibu itu tidak ada habisnya untuk selalu belajar dan belajar. Yang saya rasakan ketika menjadi seorang ibu itu sangat susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saya rasa perasaannya ini penuh kecamuk, bahagia, terharu, dan 1001 rasa yang saya rasa agak susah saya sampaikan di sini. Tapi kita sesama seorang ibu mungkin Anda mengerti ya. Jadi saya rasa seorang anak itu adalah berkah terindah yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita. Seorang anak adalah tanggung jawab kepada kita. Namun kita harus ingat, anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam membimbing dan menyiapkannya untuk menghadapi kehidupan. Namun ingat, anak itu bukanlah milik kita. Anak itu adalah seorang pribadinya sendiri. Jadi disitulah peran kita sangat penting dalam menjadi panutan yang baik bagi anak kita. Dan kita ini juga adalah seorang guru bagi anak kita untuk mengajarkan nilai-nilai yang diperlukan baginya untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi saya rasa anak itu juga adalah guru bagi saya, karena kita sebagai orang tua tidak ada yang pernah mengajarkan kita sebagai orang tua. Sebagai seorang dokter, saya bisa sekolah dari SD hingga menjadi dokter spesialis. Tapi kita lihat, sebagai seorang ibu, apakah Anda pernah belajar di sekolah? Tentunya tidak. Jadi seorang anak itu adalah guru bagi kita untuk menjadi seorang orang tua yang baik. Kita harus menjadi orang tua yang penuh kesadaran. Kita harus sadar penuh atas apa yang diinginkan dan dibutuhkan anak kita. Karena kita ingin mengasihi anak kita sesuai apa yang dia butuhkan.
bukan sesuai apa yang saya inginkan. Karena apabila sesuatu yang saya inginkan, belum tentu apa yang dia butuhkan. Karena kasih sayang yang sejati itu berdasarkan pemahaman yang baik atas orang yang kita kasihi, bukan memaksakan keinginan kita. Jadi, untuk ini saya rasa seorang anak adalah sebuah berkah dan seorang guru bagi orang tuanya. Seorang anak itu nilainya tidak ternilai di dunia ini. Anak adalah kebahagiaan bagi orang tuanya. Dan saya sangat berharap saya sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, juga bisa menjadi kebahagiaan bagi anak saya. Yang ingin saya ungkapkan, Mak, terima kasih telah menjadi mama yang luar biasa bagiku dan bagi kami semua. Dan doakan kami, Mak, biar kami tetap sehat dan kami bisa membahagiakan Mama. Dan doakan kami juga karena kami telah menjadi mama bagi anak kami. Terima kasih Ibu untuk cinta dan kasih-Mu kepadaku, di mana mulai Engkau melahirkanku, membesarkanku, memberikanku pendidikan yang luar biasa, sampai akhirnya aku juga menjadi seorang ibu. Engkau tidak pernah berhenti untuk memberiku pengajaran. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Ibu, terima kasih sudah membesarkan saya sejak saya bayi, bahkan sampai saya sudah jadi seorang ibu. Saya tetap butuh sosok seorang ibu, karena menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Bahkan sampai sekarang, ibu adalah panutan terbaik saya untuk saya bisa menjadi seperti ibu. Terima kasih Ibu. Semoga umurmu selalu panjang dan bisa menemaniku sampai melihat cucu-cucu yang lainnya dariku. Terima kasih Ibu. Kepada semua ibu di luar sana, kepada ibu saya, dan mungkin kepada saya sendiri, saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Karena ibu adalah sosok kebahagiaan, sosok yang penuh welas asih, sumber inspirasi, sebagai panutan, sebagai guru, dan ibu juga adalah dokter bagi anak-anaknya yang senantiasa mengasihi, menyayangi, merawat anak-anaknya. Anda para ibu, saya juga seorang ibu. Kita adalah berkah bagi dunia. Kita adalah simbol bagaimana masa depan ini, masa depan dunia akan dibentuk. Masa depan dunia dan masa depan anak-anak kita itu berasal dari bagaimana cara kita mengasihi, merawat, dan menuntun anak-anak kita. Jadi para ibu sekalian, semangat. Kita harus berjuang bersama, menjadikan yang terbaik bagi anak-anak kita, menjadi diri kita yang terbaik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita semuanya will be the best untuk dunia ini. Terima kasih para ibu. Selamat Hari Ibu Nasional. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu hebat yang ada di seluruh dunia, untuk semua ibu-ibu hebat yang sudah mampu berjuang sampai hari ini. Selamat Hari Ibu.